Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you are in a good conditions. Okay, I'm Herlina as an English teacher of Junior High School number 22 South Tangerang. Okay, in 10 meeting, we are going to learn about the procedure text. Okay, di pertemuan ke-10 ini kita akan belajar tentang procedure text. Oke, last week, minggu lalu kita sudah belajar tentang prosedur teks. Anak-anak sudah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia prosedur teks. So, hari ini Bu akan menjelaskan tentang prosedur teks itu. Jadi, please untuk anak-anak, silahkan anak-anak dengarkan dengan baik dan sampai habis video ini dan pahami. Karena nanti di akhir video Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak semuanya. Oke. The first, definitions. There are two definitions in procedure text. Di sini Ibu memberikan dua pengertian dari procedure text. The first is, procedure text is a piece of text that keep us instruction for doing something. Yaitu teks prosedur adalah bagian-bagian teks yang memberikan instruksi kepada kita untuk melakukan sesuatu. Okay, the next definition. Procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or steps. Jadi teks prosedur adalah sebuah teks yang dibuat atau didesain untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dicapai melalui serangkaian tindakan atau tahapan-tahapan. Jadi kesimpulannya jadi prosedur teks ini adalah suatu teks memberikan pada kita instruksi atau tahapan-tahapan dalam melakukan atau membuat sesuatu, ya. Oke. Next, the characteristic of procedure text. Ciri-ciri dari teks prosedur. There are 6, ada 6 di sini ya ciri-cirinya. The first is use simple present tense. Jadi menggunakan tense simple present. Tense simple present sudah pernah anak-anak pelajari kelas 7 dan kelas 8. Jadi anak-anak bisa mengingat kembali apa sih simple present karena Ibu tidak menjelaskan simple present tense sekarang ya. Okay, the second, use imperative sentence, menggunakan kalimat perintah. Jadi imperatif itu kalimat perintah Nanti di prosedur teks ini ada kalimat-kalimat perintah yang diselipkan ya di prosedur teks. Okay, the next, use action verb, namely make, take, bold, cook. Jadi menggunakan kata kerja tindakan, yaitu membuat, mengambil, merebus, dan memasak. Ya, oke, next. Use temporal conjunction, namely next, then, after that, and the finish. Menggunakan kata penghubung berkelanjutan. Contohnya selanjutnya, kemudian setelah itu, dan juga selesai. Ya, biasanya sering dipakai di prosedur teks. Oke, next, use adverb or adverb of time. Jadi menggunakan kata keterangan. Yang sering dipakai itu keterangan waktu. Biasanya kalau kita melakukan sesuatu itu ada menyelipkan kata keterangan waktunya. Nanti ya, anak-anak nanti bisa lihat contohnya. Oke, next. Use ordinal number in front of the sentence. Jadi menggunakan bilangan bertingkat di depan kalimat dari prosedur teks itu. Misalnya nih contohnya seperti the first, the second, pertama, kedua. Itu sering dipakai di prosedur teks. Oke, paham ya untuk karakteristiknya? Oke, next. The kinds of procedure text, macam-macam dari teks prosedur. There are 2. Di sini Ibu kasih 2 ya, contoh macam-macam dari prosedur teksnya. The first, to explain how to do something. Example, how to make a cup of tea. Untuk menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu. Contohnya itu misalnya membuat secangkir teh. Atau anak-anak bisa memasak, boleh. How to cook, misalnya nasi goreng. How to cook a fried rice, bisa juga. Atau yang lainnya, ya banyak ya contohnya ya. Okay, next, to explain how to use something. Example, how to use the handphone. Untuk menjelaskan bagaimana sih menggunakan sesuatu. Contohnya misalnya cara menggunakan handphone atau boleh benda lain. How to use atau how to operate the computer, boleh ya, apapun itu yang pasti bisa memberikan instruksi kepada pembaca. Okay, next, the generic structure of procedure text. Jadi generic itu umum ya, struktur umum dari prosedur teks. Ya, di sini Ibu memberikan 5 ya. Struktur umumnya, the first goal itu tujuan. Gives information about main and purpose to predict a conclusion.
Jadi ya, untuk memberikan informasi tentang poin-poin atau tujuan untuk memprediksi suatu kesimpulan. Nah, itu tujuannya. Nah, and next, title of procedural text. Jadi title itu judul dari teks itu. Jadi awalnya kita bukan judul dulu nih. Misalnya kita masak apa? Misalnya ada nasi goreng tadi. Jadi how to cook a fried rice. Nah, itu judulnya. Oke, next. Setelah dapat judul, kita siapkan material. Material itu bahan. Contain about list material or ingredient that needed to do procedural. Jadi material ini bahan-bahan isinya berupa isi atau susunan dari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan atau membuat teks prosedur, ya. Oke, setelah kita kumpul bahan, ada stepnya. Step itu tahapan, cara, ya. Is a rating of instruction or activity to reach the right. Jadi susunan dari instruksi atau aktivitas yang menuju kepada kebaikan, ya. Jadi di sini ada step-stepnya. Setelah ada bahan, ada step. Next, the result is achieved from activity that done. Result itu hasil adalah yang kita capai dari aktivitas yang kita lakukan. Itu adalah struktur yang digunakan di procedure text. And next, example of procedure text. Di sini ada contoh dari teks prosedur. Ibu memberikan contoh yaitu untuk di yang macam jenis yang pertama, ya, to explain how to do something, ya, how to do something. Di sini adalah how to make a cup of sweet tea, secangkir teh manis. To make cup of sweet tea you need. Untuk membuat secangkir teh manis kamu butuh. Di sini ada material, bahannya dulu. The first, tea bag, sugar, hot water, spoon, a cup. Ada teh kemasan, tea bag. Ada sugar, gula. Hot water itu adalah air panas. Yang keempat ada sendok. Dan kelima ada sebuah cangkir. Nah, setelah kumpul bahannya, anak-anak siapkan steps, cara-caranya. The first, prepare all material to make a cup of sweet tea. Yang pertama, siapkan semua bahan untuk membuat secangkir teh manis, ya. Oke, next, put the tea bag into the cup. Selanjutnya, anak-anak letakkan kemasan teh ke dalam cangkirnya. Oke, next, after that, pour the boiled water into the cup and add 2 spoons sugar. Setelah itu, anak-anak tuangkan, pour itu tuang. Nah, tuangkan rebusan air ke dalam cangkir dan tambahkan 2 sendok gula, ya. Oke, then stir the tea with spoon until purely mixed. Kemudian aduk tehnya dengan sendok hingga tercampur semua bahan yang ada di dalam cangkir tadi, ya. Oke, the last, your tea goes best with cookies and some snacks. Jadi teh manis cocok, ya, kamu sajikan dengan snack ataupun dengan biskuit, ya. Ini adalah contoh dari tehnya, ya. Bisa anak-anak lihat di sini. Ada teh manisnya sudah jadi, secangkir teh, dan ada biskuitnya. Oke, I think that's all, ya. Jadi ibu rasa cukup nih untuk menjelaskan prosedur teks. Jadi sekarang tugasnya anak-anak membuat teks prosedur, bebas temanya, boleh memasak atau melakukan sesuatu, mengoperasikan sesuatu. Lalu anak tulis di buku, ya, in English. Setelah itu anak-anak bisa mempraktekkan membuat video dari prosedur teks yang anak-anak tulis tadi. Setelah itu anak-anak kirim ke Google Classroom or WhatsApp. Oke, thank you untuk penjelasan selanjutnya. Jika anak tidak ada yang ingin ditanyakan, it's okay. Please send a message in my WhatsApp, okay? Thank you for your good listening and then your good attention, and see you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.